Tema kita dalam kesempatan yang baik ini adalah Dhamma sebagai pedoman hidup. Saudara-saudara, banyak orang memahami bahwa memang Dhamma ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kadang ada orang mengatakan, bagaimana sih ya kalau Dhamma ini disingkat? Karena Sang Buddha kan menjelaskan cukup lama nih, 45 tahun. Kemudian kalau diringkas, ini apa kan penjelasannya? Karena 45 tahun itu satu hari berkali-kali berceramah, kemudian setiap hari lagi, sehingga kalau dikumpulkan 84.000 judul ceramah yang bisa dikumpulkan. Kemudian kalau disingkat apa sebetulnya? Nah, Dhamma ini kalau disingkat adalah hidup itu berisi perubahan. Jadi, sesuaikanlah hidup Anda terhadap perubahan ini supaya Anda menjadi bahagia. Sebetulnya kuncinya cuma demikian. Sehingga kalau Dhamma sebagai pedoman hidup adalah kita sekarang bagaimana ya memahami perubahan itu. Perubahan apa ini? Nah, kalau di cerita Sang Buddha, ini kan karena menjelang Waisak ya. Jadi kalau di cerita Sang Buddha kan diceritakan tuh, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana itu kenapa? Karena melihat tua, sakit, dan mati. Jadi melihat perubahan. Nah, perubahan itu bukan hanya tua dan sakit mati untuk seseorang atau manusia atau binatang, tetapi juga untuk semua hal, semua benda juga. Jadi misalnya, kalau sekarang kita punya HP misalnya, HP yang baru itu seperti lahir dari pabrik. Kemudian ketika kita gunakan, HP ini kemudian makin lama sebetulnya dia makin tua. Sehingga kadang-kadang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, orang mengatakan, wah HP-nya sudah ketinggalan zaman. Sebetulnya HP-nya sudah tua. Kemudian karena umurnya sudah tua, HP-nya kadang sakit-sakitan. Yaitu, loh ini kok hang sih? Kok sering error sih HP saya? Dan lain sebagainya. Nah, lama-lama akhirnya HP-nya rusak, mati. Di bengkel juga nggak bisa. Nah, HP ini mengalami tua, sakit, dan mati juga. Kemudian bukan hanya HP, mungkin juga mobil, kendaraan kita, kemudian bangunan rumah, bahkan dunia pun satu ketika juga akan mengalami kematian yang disebut dengan kiamat. Nah, jadi segala sesuatu itu berubah. Nah, sekarang kalau kita tidak menyesuaikan dengan perubahan itu, hidup kita menjadi menderita. Nah, Dhamma sebagai pedoman hidup ini sebetulnya adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Dhammanya memang mudah. Jadi kalau nanti Anda setiap hari mendengarkan pembabaran Dhamma dari berbagai sumber, sampai nanti saatnya Waisak misalnya, Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang Dhamma. Tetapi, berapa banyak yang Anda gunakan? Berapa banyak yang Anda laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari Anda? Mungkin tidak banyak. Nah, karena itu, tema kita dalam kesempatan ini sangat penting. Dhamma sebagai pedoman hidup. Artinya kita harus hidup di dalam Dhamma itu. Nah, sekarang kalau kita mau melaksanakan Dhamma, dikatakan tadi hidup ini adalah perubahan, kita perlu menyesuaikan diri supaya hidup berbahagia. Berarti sekarang tujuan kita dalam kehidupan ini adalah untuk berbahagia. Ya, jadi jangan menganggap, agama Buddha ini kan agama pesimis. Buktinya Sang Buddha kan mengajarkan dalam 4 kesunyataan mulia, kesunyataan yang pertama kan hidup itu duka. Hidup ini adalah penderitaan, berisi ketidakpuasan. Betul, memang hidup ini berisi ketidakpuasan. Tetapi kalau ketidakpuasan ini diketahui sebabnya, kemudian bisa diselesaikan, muncullah kebahagiaan. Jadi Dharma ajaran Sang Buddha pun tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan.
Karena itu, supaya bisa meraih kebahagiaan, kita perlu melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang banyak sekali tema kita untuk dibahas karena Sang Buddha mengajarkan Dhamma selama 45 tahun. Lalu apa yang dalam waktu singkat kita ini kita bisa jadikan pedoman hidup? Saudara-saudara, kita tidak perlu terlalu jauh dan mendalam, ya mungkin tadi juga sudah dibahas oleh moderator kita bahwa sebetulnya saya juga senang kalau membabarkan dhamma ataupun sharing dhamma seperti ini adalah hal yang sederhana saja. Jadi kita tidak perlu terlalu ruwet-ruwet. Nah, apa ini sekarang yang paling sederhana? Bahwa kalau hidup kita ini ingin bahagia, kunci di dalam dhamma salah satunya adalah kalau kita menanam kebajikan, tumbuh kebahagiaan. Jadi, kalau sekarang kita ingin bahagia, kita perlu melakukan kebajikan kepada pihak lain. Apa hubungannya kebajikan dengan perubahan? Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan nyata, kita misalnya sedang berbuat baik, kemudian kita mengharap, kalau saya berbuat baik ini tentu dia juga balas kebaikan pada saya. Ternyata orang yang kita beri kebajikan itu belum tentu membalas kebajikan kepada kita. Nah, kita kemudian mengubah cara berpikir kita. Ya memang hidup ini kan perubahan. Ya kalau dia memang tidak membalas seperti yang saya harapkan, ya harapan saya yang saya ubah. Untuk apa saya menuntut orang lain harus membalas saya? Karena saya menganggap ketika saya berbuat baik, sebetulnya dia itu adalah sarana saya melakukan kebajikan. Jadi dia mau balas saya baik atau tidak itu urusannya dia. Tapi ketika dia menerima kebajikan saya sudah berbuat baik. Sama dengan kalau Anda misalnya kedatangan para biku, kemudian Anda melakukan pindah patah dan lain sebagainya, para biku kan ya diem aja, tidak mengucapkan terima kasih, dan Anda juga diem aja, dan Anda merasa malah Anda yang perlu mengucapkan terima kasih, karena dengan para biku ada di sekitar Anda punya kesempatan berbuat baik. Nah, jadi Anda kalau berpikir seperti itu, ya sudahlah, kan aku juga kalau berbuat baik kepada para bante, aku juga tidak mengharap balasan. Aku nggak perlu mengharap juga harus diperhatikan dan lain sebagainya. Ya sudahlah, kalau dia memang nggak mau balas kebaikan pada saya, tidak apa-apa. Yang penting aku berbuat baik. Nah, jadi konsep ini yang kita harus mulai lakukan mulai sekarang sampai di akhir kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena semakin banyak kita melakukan kebajikan, maka kita tentu semakin besar potensi kita mendapatkan kebahagiaan. Dan tadi disampaikan, tujuan kita menjalankan dhamma, mempraktekkan dhamma itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Memperoleh kebahagiaan bukan hanya dengan berdoa, tetapi kita berkarya di dalam kebajikan. Kita tidak bisa berdoa mengharapkan kebahagiaan datang sampai keluar air mata darah pun. Kita tidak bisa menghasilkan kebahagiaan itu. Tetapi ketika kita berusaha memperbaiki cara berpikir kita, pokoknya yang penting saya berbuat baik, dia ini sebetulnya adalah objek ya, di dalam tanda petik, objek saya untuk melakukan kebajikan, kamu membalas atau tidak itu urusanmu, maka saya akan terus berbuat baik untuk dia, untuk yang lain. Bahkan ketika kita dibalas kejahatan pun, saya tetap bisa berbuat baik. Karena saya akan berpikir, saya sudah berbuat baik pun kamu masih balas jahat. Apalagi kalau saya tidak melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Karena kejahatan yang aku terima ini adalah buah dari karma buruk yang masih aku miliki. Kalau aku sudah berbuat baik saja masih punya potensi karma buruk berbuah,
berarti aku harus lebih banyak berbuat baik lagi, supaya potensi karma buruk saya semakin kecil kesempatannya untuk berbuah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam setiap kesempatan hidup kita, setiap saat kehidupan kita ini, cobalah kita mulai berpikir, bagaimana ya saya bisa memberikan kebahagiaan kepada pihak lain. Karena ketika saya melakukan kebajikan, kebajikan itu berarti saya senang melakukannya, dan orang yang menerima juga berbahagia. Ya, kalau saya senang melakukan tapi orang lain nggak bahagia waktu menerima, berarti itu bukan kebajikan. Misalnya apa? Misalnya saya marah, saya tidak suka sama si A, kemudian saya maki si A, puas saya. Saya senang, tapi si A yang dimaki ini apakah bahagia? Setahu saya, tidak ada orang yang dimaki itu senang. Tidak ada orang yang dimaki itu bahagia. Jadi itu bukan kebajikan. Tapi ketika si A mengangkat barang yang cukup berat, kemudian saya dengan rela, dengan semangat, dengan senang, saya membantu mengangkatkan. Saya senang. Si A yang dibantu juga senang. Nah, dua belah pihak senang inilah yang membuat kebajikan itu menjadi benar-benar disebut kebajikan. Nah, karena itu, setiap saat kita kemudian lalu berpikir, kemana ya saya hari ini mau berbuat baik? Kita berpikir yang baik. Kepada siapa ya saya harus berbicara yang baik? Kepada siapa ya saya harus berbuat yang baik? Nah, jadi setiap saat kita selalu mengisi kebajikan dengan pikiran, kebajikan dengan ucapan, kebajikan dengan perilaku. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun, bahkan kepada binatang yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kita sekalipun. Ya, misalnya kita ketemu di jalan, ya, sekarang kita banyak sekali video-video yang menyebar di masyarakat itu, ketemu kucing yang terlantar, anjing yang terlantar misalnya, kemudian dibawa pulang, walaupun kucingnya marah-marah, anjingnya kadang juga galak sekali karena dia ditelantarkan oleh tuannya yang sebelumnya, tetapi dia dengan sabar, dia mengusahakan berpikir yang baik, mengusahakan berbicara yang baik dengan halus, kemudian mengusahakan berperilaku yang baik sampai kucingnya atau anjingnya tadi mau diajak pulang, walaupun marah-marah tapi mau. Kemudian di rumah dirawat, walaupun masih marah-marah, tapi tetap dirawat, walaupun masih galak, tapi dirawat. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, baru kucing atau anjingnya itu jinak. Dan akhirnya dirawat dengan baik, jadi sehat, dan memberikan kebahagiaan. Jadi bahkan kepada kucing terlantar, anjing terlantar pun, orang bisa melakukan kebajikan. Apalagi juga kepada sesama manusia. Sesama manusia yang menderita, kita pun juga melakukan kebajikan. Apalagi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, tetangga kita, lingkungan kita, bahkan musuh kita pun kita bisa melakukan kebajikan. Wah, tapi ya nggak mungkin lah kalau saya mau berbuat baik, berbicara dulu, saya benci sekali sama musuh saya. Ya sudah, kalau kita nggak bisa berbuat baik dengan ucapan atau perilaku, kan bisa dengan pikiran. Kita mendoakan dia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kan juga bisa. Jadi musuh kita pun kita bisa doakan. Karena ketika kita mendoakan semoga semua makhluk bahagia, kita tidak mengeluarkan, tidak mengecualikan musuh kita. Karena kita hanya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Dan itu kita ulang-ulang. Bukan semoga semua makhluk, kecuali musuh saya, bahagia. Tidak seperti itu. Semoga semua makhluk bahagia. Jadi bahkan musuh saya pun, saya doakan bahagia. Nah, kalau kita sudah selalu bisa mengeluarkan pikiran baik, ucapan baik, perilaku baik, bahkan kepada yang tidak kita kenal, apalagi yang kita kenal, apalagi yang sudah pernah berbuat baik kepada kita.
kita. Kita tentu perlu merenungkan ini, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ada banyak pihak yang mendukung kehidupan kita. Orang tua kita jelas mendukung itu. Wah, tapi orang tua kita jahat sekali, membuang saya ke panti asuhan. Oke, orang tua kita membuang kita ke panti asuhan. Tetapi dia melahirkan kita utuh. Dia melahirkan kita bisa berpikir yang baik. Dia melahirkan kita dengan badan yang sehat. Walaupun mungkin dia membuang kita ke panti asuhan karena mungkin dia punya pertimbangan yang lain yang kita tidak memahami sampai saat ini. Tidak apa-apa. Tetap kita doakan dia. Karena dengan jalur orang tua kita itu, kita terlahir sebagai manusia. Dengan jalur orang tua yang sudah membuang kita ke panti asuhan atau bahkan di parkiran, di dalam kardus ketika kita masih bayi misalnya, toh kita akhirnya sebagai manusia yang bisa mengenal dharma, yang kita bisa berbuat kebajikan. Karena itu kita tidak bisa membenci orang tua kita walaupun seperti itu. Kita tetap memancarkan pikiran cinta kasih. Semoga mereka bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Orang tua kita sudah memberikan jasa kepada kita. Apalagi mereka yang tidak membuang kita ke panti asuhan. Mereka yang merawat kita, mendidik kita, menyekolahkan kita. Maka kalau kita belum bisa membalas jasanya, kalau kita belum bisa memberikan dia sesuatu yang bermanfaat untuk dia, minimal kita tidak membuat mereka bersedih. Itu sudah merupakan kebajikan yang kita bisa lakukan. Selain orang tua kita, mungkin keluarga kita, paman kita, bibi kita, kakak adik kita, mereka semua mendukung kita sehingga mengkondisikan kita sampai hari ini. Guru-guru kita juga begitu. Nah, jadi ketika kita kemudian merenungkan, siapa ya orang-orang yang berjasa sama saya di kehidupan ini? Mereka sudah memberikan jasa kepada kita, maka saya harus juga berbuat baik kepada mereka. Kalau sekarang saya nggak tahu di mana tinggalnya, loh guru saya dulu waktu guru TK itu baik sekali ya, tapi sekarang di mana yang mereka tinggal? Saya kok nggak tahu. Nah sudahlah, karena saya nggak tahu, saya juga nggak ketemu, saya cari melewati media sosial, kok juga nggak ada yang tahu, teman-teman sekolah saya juga nggak tahu. Oke lah, kalau gitu saya pancarkan cinta kasih. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai hari ini, guru saya si A yang waktu SD itu, semoga dia berbahagia. Dimanapun dia sekarang berada. Kalau dia masih hidup, semoga dia bahagia. Kalau sehat, semoga dia tambah sehat. Kalau sakit, semoga dia cepat sembuh. Kalaupun dia sudah terlahir di alam lain, semoga dia berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Nah, jadi kita melihat orang-orang yang sudah berjasa kepada kita itu, kemudian kita juga melakukan kebajikan. Karena prinsipnya semakin banyak kebajikan, semakin besar kesempatan kita memperoleh kebahagiaan juga. Karena itu di dalam Dhamma kebajikan ini seperti bertepuk tangan ya. Perlu dua belah pihak. Jadi saya punya niat untuk berbuat baik, kemudian ada objek untuk melakukan kebajikan itu. Objek itu bisa di depan kita, fisik, bisa juga yang sudah tidak di depan kita, bahkan orang tua kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya, para leluhur kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya, itu pun adalah objek kebajikan. Oh, tapi kan saya nggak mengenal mereka. Nah, kita cukup mengucapkan, semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, dimanapun mereka berada, semoga mereka berbahagia. Lah, kan orang tua saya di kehidupan yang sebelumnya, mana jasanya? Di dalam Dhamma, seseorang bisa terlahir sebagai manusia adalah karena timbunan kebajikan
yang sudah dilakukan di banyak kehidupan sebelumnya. Bagaimana kita di banyak kehidupan sebelumnya bisa berbuat baik? Tentu salah satunya karena pendidikan, contoh yang diberikan oleh orang tua kita di kehidupan sebelumnya. Sehingga ketika kita ingat jasa-jasa mereka, kita perlu limpahkan juga. Semoga dengan kebajikan ini, mereka berbahagia. Jadi saudara-saudara, ini yang perlu kita lakukan setiap waktu. Pedoman hidup kita, dharma itu adalah bahwa hidup ini berisi perubahan. Kalau kita ingin bahagia, maka kita harus mengubah cara berpikir kita agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Menerima perubahan sebagaimana adanya. Dan supaya hidup itu bisa berbahagia, kita memperbanyak kebajikan. Kepada mereka yang kita kenal, kita berbuat baik. Kepada mereka yang tidak kita kenal, kita juga harus berbuat baik. Bahkan kepada binatang pun kita berbuat baik. Nah, kemudian kalau kita sudah sering melakukan kebajikan itu, kita juga merenungkan siapa yang sudah berjasa kepada kita. Dan orang-orang itulah, pihak-pihak itulah yang perlu kita kenal, perlu kita pikirkan bagaimana memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dengan melakukan dua hal ini di dalam kehidupan kita, sesering mungkin berbuat baik bahkan kepada yang tidak dikenal, merenungkan kebaikan orang untuk kita melakukan kebajikan kepada dia, dua hal ini, maka hidup kita akan menjadi lebih banyak kualitas kebajikannya, menjadi lebih bahagia, karena kita memperjuangkan kebahagiaan itu, bukan hanya berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi memperjuangkan meraih kebahagiaan, dan upaya kita meraih kebahagiaan ini sekaligus memberikan kebahagiaan untuk pihak lain. Seperti tadi tepuk tangan, saya ingin berbuat baik, ada pihak yang menerima perbuatan baik, dan akhirnya muncullah suara. Muncullah suara yang bisa didengar kedua belah pihak. Kita yang melakukan kebajikan memperoleh kebahagiaan, mereka yang menjadi tumpuan kita berbuat baik, mereka pun juga memperoleh kebahagiaan. Dengan upaya dan cara berpikir seperti ini, dharma sebagai pedoman hidup seperti ini, maka kita menjadi sumber kebahagiaan untuk diri kita sendiri, juga untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk siapapun juga yang berhubungan dengan kita, karena kita selalu berpikir, selalu berbicara, selalu bertindak untuk kebahagiaan mereka, kebahagiaan semua makhluk. Inilah yang perlu saya sampaikan sebagai awal pengantar di dalam acara kita sebulan pendalaman Dhamma ini, yang bertemakan Dhamma sebagai pedoman hidup, yang diselenggarakan oleh Wihara Geraha Buddha Manggala di Batam, yang tentu dengan senang hati saya bisa berjumpa kembali dengan Anda setelah sekian lama tidak bertemu, walaupun secara online. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mengantar kita dalam diskusi yang lebih memberikan manfaat lagi dan memberikan semangat kita untuk melaksanakan Dhamma di kehidupan sehari-hari, karena Dhamma sesungguhnya adalah pedoman hidup kita. Terima kasih dan saya